Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas nasib terbaru Ibu Anita Djoko-Bagah selaku anggota DPR RI Komisi 10 yang telah mengkritik keras naturalisasi Timnas Indonesia, friend. Ternyata Ibu Anita tidak sendiri dalam mengkritik naturalisasi pemain Timnas kita, friend. Melainkan ada satu orang lagi, Bapak anggota Dewan, yang juga mengkritik keras naturalisasi ini, sehingga dia menanyakan urgensinya. Padahal jelas urgensinya adalah untuk perkembangan sepak bola Indonesia, friend. Dan beliau berasal dari partai PDIP. Jadi di sini kita akan melihat nasib yang sadis dari Ibu Anita Djoko-Bagah ini setelah memberikan kritik keras terhadap Timnas, friend. Karena beliau telah menyenggol Timnas Indonesia, maka balasannya sangat menyedihkan dan luar biasa amazing, friend. Padahal beliau ini berniat baik untuk kritik serta ingin membela para atlet-atlet yang berasal dari daerah, malah hasilnya menjadi malapetaka. Nasib anggota Komisi 10 DPR RI Anita Djoko-Bagah setelah kritik keras pemerintah yang naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Kabar terbaru, Anita Djoko-Bagah dilaporkan telah ditegur keras oleh partainya. Akibat kritik keras, dia ditegur keras, friend. Ini amazing. Yaitu Partai Demokrat yang merupakan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, yang dimana ketumnya adalah Menko di pemerintahan kabinet Pak Prabowo, friend. Nah, maka dari itu, jika partai bertindak lebih jauh, maka bisa saja terjadi pergantian antar waktu atau PAW atau biasa kita sebut pecat, friend. Maka dari itu, seperti kita ketahui, Anita Djoko-Bagah sempat memberikan kritik keras terhadap proses naturalisasi yang telah dilakukan Timnas Indonesia. Nah, jadi isi kritikannya tidak perlu kita bahas lagi karena itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, friend. Nah, di sini kita fokus kepada nasibnya setelah melakukan kritik tersebut, yang dimana menurut beliau, dalam pemikiran beliau, ini adalah suatu hal yang bisa tampil beda, yang bisa menyuarakan suara rakyat, malah rakyat tidak mau disuarakan seperti itu, malah kebalikan dari suara dan kemauan rakyat, friend. Ini amazing. Nah, ini bisa saja berujung kepada PAW atau pemecatan, friend. Nah, kita lihat saja apakah ini akan berujung kepada pemecatan, karena ini akan bertolak belakang dengan visi misi partai, yang dimana partai beliau masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo Gibran yang seharusnya itu mendukung program pemerintah, friend. Apabila kita lihat perkembangannya sekarang, kalau saya diperlakukan seperti itu oleh netizen, saya bisa tidak tidur malam, friend, karena diserang bertubi-tubi, baik itu di Instagram, di partainya, dimanapun telah dilaporkan ibu ini oleh teman-teman kita, friend. Saking marahnya teman-teman kita karena dia atau ibu ini atau beliau, Ibu Anita Djoko-Bagah ini berusaha menghentikan proyek naturalisasi ini, friend. Bukan maksud ingin memperhambat perkembangan sepak bola, melainkan beliau ingin melihat para pemain sepak bola dari seluruh Nusantara yang merupakan pemain lokal itu bisa bermain di timnas dan bisa membanggakan nama harum Indonesia di kancah dunia. Dan itu harapan beliau. Namun untuk mencapai hal itu, maka shortcutnya yang bisa dilakukan untuk saat ini adalah naturalisasi, untuk memancing dan menstimulasi kemampuan serta perkembangan para pemain lokal ini, friend. Sehingga mereka ada role model atau inspirator yang bisa mereka contoh dan teladani, friend, yaitu para pemain-pemain keturunan ini yang telah bermain dan memiliki pengalaman yang luar biasa di Eropa, friend. Nah, ternyata selain Anita Djoko-Bagah, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, I Nyoman Parata, turut melayangkan kritik terhadap program naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia,
marak terjadi beberapa tahun terakhir, friend. Dalam rapat Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Inyoman Parta mempertanyakan urgensi program naturalisasi yang terus-menerus dilakukan. Padahal urgensinya jelas, yaitu untuk perkembangan sepak bola Indonesia, untuk mempercepat perkembangannya, serta untuk bisa berbicara banyak di level Asia bahkan dunia, friend. Dikarenakan slot di Piala Asia dan di Piala Dunia itu sudah ditambahkan, otomatis kita bisa menjadi negara yang mengisi slot tambahan tersebut, yang mana sebelumnya itu untuk benua Asia hanya diberikan slot 5 negara yang bisa bermain di Piala Dunia. Namun sekarang sudah ditambah menjadi 8 dan 1 negara bisa ikut di playoff. Nah, otomatis kita memiliki peluang 8,5 untuk benua Asia, friend. Maka dari itu, ini akan dimanfaatkan oleh Pak Ketua, yaitu Pak Erick Thohir, untuk bisa menjadi 3 negara tambahan tersebut, yang 5 memang sudah menjadi langganan Piala Dunia seperti katakanlah Korea Selatan, Jepang, Australia. Nah, di situ ada juga Arab Saudi. Nah, yang lainnya itu secara bergantian, friend. Yang jelas 3 ini atau katakanlah 4 ini sering masuk ke Piala Dunia. Maka dari itu kita bisa menjadi negara yang mengisi slot tambahan tersebut, friend. Ditambah lagi kita memiliki stok pemain keturunan yang melimpah. Maka dari itu Pak Erick Thohir ingin memanfaatkan kondisi yang luar biasa ini, karena tidak semua negara memiliki pemain keturunan, friend. Katakanlah seperti Malaysia, mereka ingin menaturalisasi pemain-pemain hebat yang berkarir di Eropa, namun mereka tidak memiliki stok pemain yang bisa mereka naturalisasi karena mereka tidak memiliki pemain yang memiliki darah Malaysia. Sempat terjadi kemarin ada beberapa nama yang ingin dinaturalisasi, malah akhirnya terbukti memiliki darah dari Indonesia, bukan dari negara Malaysia, friend. Artinya semua negara apabila memiliki darah keturunannya, mereka ingin menaturalisasi pemain-pemain hebat tersebut, karena ini bisa meningkatkan nama negara, friend, di dunia atau minimal di Asia, friend. Kalau di Asia Tenggara memang kita sudah bisa berbicara banyak walaupun belum pernah memenangkan trofi sekalipun, friend. Namun kita merupakan runner up terbanyak di Asia Tenggara, yaitu di AFF. Nah, di sini kita lihat lagi, friend. Inyoman Parta berharap Kemenpora dan PSSI harus bisa memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia, sehingga pembinaan pemain usia muda bisa terus melahirkan talenta-talenta berbakat, alih-alih terus-menerus menaturalisasi pemain keturunan, friend. Nah, jadi beliau ingin Pak PSSI, Ketua Umum, ini memperbaiki tata kelola sepak bola di Indonesia sehingga bisa melahirkan bakat-bakat yang luar biasa ke depannya. Dan ini sudah mulai dilakukan melalui perbaikan di BRI Liga 1, friend. Yang mana kita lihat sudah ada perbaikan tata kelola di BRI Liga 1 untuk membasmi para mafia-mafia sepak bola di sana, namun belum sampai ke akar rumput. Karena seperti kita ketahui bersama, untuk memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia ini sangat besar problemnya, friend. Karena seperti kita ketahui bersama, salah satu ajang atau turnamen yang bisa melahirkan talenta-talenta muda sepak bola, katakanlah seperti PON, Pekan Olahraga Nasional, itu saja masih banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, seperti wasit yang tidak netral dan lain sebagainya, sehingga berujung kepada pemukulan kepada wasit. Tentu ini suatu problem yang susah dan belum tuntas diperbaiki. Maka dari itu, dengan tata kelola yang sangat buruk ini, tentu sangat sulit mendapatkan para pemain sepak bola yang memiliki kualitas luar biasa, karena mereka terhambat dengan tata kelola yang belum bagus ini, friend. Nah, jadi maka dari itu, untuk
bisa meningkatkan sepak bola Indonesia secara lebih cepat, maka dengan menaturalisasi pemain keturunan. Dan berhubung pun Indonesia memiliki stok pemain keturunan yang melimpah, friend. Jadi PSSI ingin memanfaatkan situasi ini yang tidak semua situasi ini didapatkan oleh negara-negara lainnya, friend. Nah, jadi jelas arah dari kritikan para anggota DPR RI ini, friend, yang mana mereka ingin sepak bola Indonesia tetap berkembang, namun yang menjadi pemainnya adalah para pemain lokal kita, friend. Sehingga mereka, atlet-atlet Nusantara ini bisa membanggakan tanah air mereka, bukan hanya sekedar bisa hebat di mata dunia, namun dengan cara mengambil jalan cepatnya, yaitu menaturalisasi pemain diaspora yang memiliki keturunan Indonesia, friend. Walau harapan dari Ibu Anita Jakoba ini untuk dihentikan proses naturalisasi, malah Pak Menpora kita langsung berkata dengan jelas bahwa proses naturalisasi atau proyek naturalisasi ini tidak akan dihentikan dan akan dilanjutkan di berbagai cabang olahraga lainnya, friend. Ini luar biasa balasan dari Pak Menpora kita. Jadi PSSI tidak hanya yang akan menaturalisasi pemain-pemain diaspora, namun Menpora di berbagai cabang olahraga lainnya, jika ada pemain keturunan yang memiliki bakat yang kemampuannya luar biasa, akan ditarik juga dan dinaturalisasi untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, friend. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, karena harapan serta aspirasi dari Ibu Dewan Anita Jakoba ini tidak akan didengarkan oleh PSSI dan Menpora, karena proyek naturalisasi ini akan terus berlangsung, friend. Gimana kalau menurut kamu? Silahkan di komen aja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.